Apakah saudara percaya bahwa Kristus adalah gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, yang akan terus menuntun domba-dombanya, yang akan melindungi domba-dombanya dari segala yang jahat, yang akan memberikan apa yang kita butuhkan, termasuk apa yang kita butuhkan untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, selamat bertemu kembali bersama dengan saya dalam seri Walking with God. Ini seri yang ke-128. Saya masih mengambil bacaan dari Yohanes pasal yang ke-11. Kali ini hanya dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dan dari Yohanes 11 ayat 6 sampai dengan 10, saya memilih judul Matahari Takkan Terbenam Sebelum Tiba Saatnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Tuhan kami, Tuhan yang kami kenal, kami sembah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah boleh kami terima, kami lakukan, bahkan juga yang kami alami. Sekali lagi kami datang memohon ketika kami akan duduk di sekeliling firman Tuhan. Bukakanlah hati dan pikiran kami, berilah kami pewahyuan, berilah kami hikmat, berilah kami sapaan Tuhan secara pribadi. Tolonglah alat yang menjadi perantaraan firman, layakkan, kuduskan, dan mampukanlah ia, supaya ia dapat berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan. Tetapi juga agar kata-katanya dapat kami ikuti dan kami mengerti. Mari Tuhan berfirmanlah oleh karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami memohon. Terima kasih. Amin. Mari kita membaca terlebih dulu Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-6 sampai dengan 10. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena ia tidak melihat terang di dalam dirinya." Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengikuti Yohanes pasal yang ke-11. Yesus meninggalkan Yerusalem, bahkan keluar dari wilayah Yudea ke utara, ke timur laut, sampai ke wilayah Galilea Perea. Dan Yesus kemudian tinggal di tempat di mana Yohanes dahulu bekerja, mengajar, berkhotbah, dan membaptis, yaitu di Ainon. Tetapi mari kita kembali berpusat pada saat Yesus memutuskan untuk kembali lagi ke Yudea. Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Betania. Dan sebagaimana tadi kita baca, murid-muridnya mengungkapkan kekhawatirannya di dalam ayat yang ke-8. "Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, melempari dengan batu. Masih maukah engkau kembali ke sana?"
Dan Yesus menjawab pada ayat 9 dan 10, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak akan terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Kita akan berpusat pada kata-kata Tuhan Yesus dan sikap dari murid-muridnya. Perkataan Yesus yang berbicara tentang terang pada siang hari, Yesus hendak mengajar murid-muridnya supaya di daerah Palestina dekat Khatulistiwa, siang hari itu berlangsung 12 jam. Mungkin di tempat-tempat yang lebih dekat dengan kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, siang harinya tidak sepanjang 12 jam. Dan malam harinya mungkin malahan lebih panjang. Yesus hendak mengajar murid-muridnya supaya siang hari ketika ada terang selama 12 jam dimanfaatkan maksimal untuk bekerja dan berkarya. Oleh karena malam hari sudah tidak ada lagi terang. Kita ingat bahwa zaman Tuhan Yesus, listrik dan lampu penerangan belum seperti kita saat ini. Orang-orang pada zaman Tuhan Yesus ketika malam hari tiba, mereka sudah tidak dapat lagi bekerja. Tetapi kata-kata Tuhan Yesus ini juga hendak mengatakan bahwa matahari akan bergerak mengikuti iramanya, mengikuti rutenya, mengikuti jadwal bergeraknya sendiri. Matahari tidak akan bisa dipercepat maupun pergerakan matahari tidak bisa diperlambat. Bahkan juga bila dini hari matahari belum muncul, orang tidak bisa memaksa matahari supaya segera terbit. Demikian juga bila petang hari matahari belum terbenam, orang tidak bisa mempercepat supaya matahari segera menghilang dari pandangan. Tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, matahari akan mengikuti jadwalnya. Inilah yang hendak Yesus katakan tentang dirinya. Ia mengikuti jadwal Bapanya, ia mengikuti agenda Bapanya. Dan itu tidak bisa dipercepat maupun diperlambat. Dan bahwa Bapanya hendak menyerahkan dirinya sebagai korban penghapus dosa, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Yesus tahu akan rencana Bapanya ini, bahwa dia akan dijadikan sebagai penggenapan dari nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Yesaya pasal 53. Dan Yesus bersedia. Kesediaan Yesus ini dinyatakan pada awal dia memulai. Apa yang nanti akan menyebabkan ia dipanggil sebagai rabi maupun nabi. Pelayanannya di muka umum sebagai utusan. Yesus memulai dengan kesediaannya untuk datang kepada Yohanes Pembaptis dan meminta supaya dibaptis oleh Yohanes. Padahal baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, baptisan pengakuan dosa dan pertobatan. Yesus sebagai anak Allah tidak punya dosa. Yesus sebagai anak Allah tidak perlu bertobat. Tetapi dengan Yesus bersedia dibaptis, Yesus menempatkan dirinya di tempat manusia yang berdosa. Dia bersedia menjalani apa yang ditetapkan Bapanya sebagai yang akan dihitung, yang akan dijadikan sebagai berdosa untuk menghapus dosa manusia. Seperti korban di bait suci untuk pengampunan dosa, Yesus bersedia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah Yesus tahu kapan saat
Bapaknya akan menyerahkan dirinya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan. Sepertinya Yesus tahu akan rencana Bapaknya. Tetapi sambil melakukan pelayanan, Yesus semakin berupaya untuk mengerti kapan saat Bapaknya itu akan menyerahkan dirinya. Mari kita melihat dari apa yang diceritakan di dalam kitab Injil. Jikalau kita mengikuti Injil Markus, 3 kali Yesus berbicara tentang penderitaan sesudah murid-muridnya mengakui bahwa dia adalah Mesias yang datang dari Allah. Yesus mulai berbicara bahwa dia bukan Mesias yang jaya, Mesias yang menang. Dia adalah Mesias yang menderita. Dia adalah hamba Tuhan yang menderita. 3 kali Yesus berbicara tentang penderitaannya. Kemudian mulailah Yesus mengajar kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Yesus menyatakan siapa yang akan membunuh dirinya. Bukan para penjahat, bukan bangsa lain Romawi, tetapi tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, para pemimpin agama Yahudi sendiri. Dan Yesus sudah mengatakan walaupun murid-muridnya tidak menangkap dan tidak memahami, bahwa sesudah ia dibunuh, 3 hari kemudian dia akan bangkit. Siapa mengerti tentang kebangkitan? Pemberitahuan yang kedua kita baca di dalam Markus 9 ayat yang ke-30. Saya lewati bagian ini. Dan pemberitahuan yang ketiga muncul di dalam Markus 10 ayat 33. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat, dan dibunuh, dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Pada pemberitahuan yang ketiga, Yesus makin mengatakan secara lebih detail, ia bukan hanya diserahkan pada para pemimpin agama Yahudi, tetapi ia juga akan diserahkan kepada bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, ia akan diludahi, ia akan disesat dan dibunuh. Tetapi sesudah 3 hari ia akan bangkit. Bila kita membandingkan dengan Injil yang lain, kita menemukan Injil Matius mencatat Yesus 4 kali memberitahukan tentang penderitaan dan kematiannya. Dan pemberitahuan yang keempat tertulis dalam Matius 26 ayat 1 dan 2. Setelah selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada Matius 26 ayat 1 dan 2, Yesus makin jelas mengatakan bahwa cara kematiannya adalah disalibkan, dan waktunya adalah pada hari raya Paskah. Jikalau kita menambahkan dengan apa yang tercatat di dalam Lukas, di dalam Lukas pasalnya ke-13 ayat 31 sampai dengan 33, kita menerima firman Tuhan ini. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau. Ada juga orang-orang Farisi yang bersimpati terhadap pelayanan Yesus dan memperingatkan Yesus supaya menyingkir karena Herodes akan menangkap
dan membunuhnya. Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku. Sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Jadi Yesus setuju, bersedia menjalani rancangan yang ditetapkan Bapaknya, bahwa dia dikorbankan sebagai anak domba Allah. Karena itu Yesus selalu berbicara tentang saatku belum tiba, saatku belum datang. Dan makin mendekati saat di mana ia diserahkan, Yesus makin mengerti bahwa yang akan menyerahkan dia adalah para pemimpin agama Yahudi, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang Farisi, dan itu bekerja sama dengan bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan wafat dengan cara disalibkan, dan itu terjadi di Yerusalem. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus tahu bahwa apabila belum sampai waktunya itu tiba, tidak bisa dipercepat. Yesus yakin walaupun Mahkamah Agama Sanhedrin sudah bersepakat untuk menangkap dia, tetapi jika waktu Bapaknya itu belum tiba, tidak ada seorang pun yang dapat menangkap dirinya. Dan Yesus memakai saat-saat terakhir hidupnya ini untuk tetap mengajar murid-muridnya. Yesus menjawab murid-muridnya ketika mereka takut Yesus akan kembali ke Yudea. Yesus akan dekat dengan kota Yerusalem, karena Betania itu 3 kilometer dari Yerusalem. Yesus mengatakan bahwa Bapalah yang memegang otoritas. Jikalau belum waktunya tiba, Bapa tidak akan menyerahkan, dan tidak ada orang yang bisa mempercepat waktunya Bapa itu tiba. Yesus hendak menumbuhkan kepercayaan murid-muridnya akan pemeliharaan, akan perlindungan Tuhan. Yesus hendak menegaskan tentang otoritas Bapa. Karena itu Yesus berbicara tentang apa yang menjadi jadwal dan agenda Bapa. Kalau kita mundur sedikit, kita menemukan bahwa di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 28 sampai dengan 31, Yesus sudah pernah berbicara tentang pemeliharaan Bapa, providensia. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Maksudnya murah sekali. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu terhitung semuanya. Sebab itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Yesus mengajar supaya murid-muridnya percaya akan perlindungan Bapa. Seperti Bapa memeliharakan burung yang sangat kecil dan lemah dan murah, burung pipit. Yesus mengatakan bahwa Bapa itu menghitung rambut kita, dan tidak satu rambut pun akan jatuh jikalau Bapa tidak mengizinkannya. Yesus hendak mengajak murid-muridnya untuk menyadari akan pola pikir yang sesungguhnya mereka miliki, bahkan itu mungkin tanpa mereka sadari. Mereka sesungguhnya bukan hanya takut guru mereka ketika akan ke Betania akan ditangkap atau dilempari batu.
tetapi mereka juga takut sebagai pengikut Yesus, sebagai murid-murid Yesus, mereka pun akan ikut dilempari batu atau mereka pun akan ditangkap. Mereka mencemaskan keselamatan diri mereka sendiri. Yesus hendak memperingatkan mereka supaya mereka jangan kehilangan iman dengan berpikir jangan-jangan mereka akan dilempari batu, jangan-jangan mereka akan ditangkap, jangan-jangan mereka akan dianiaya, jangan-jangan mereka akan dibunuh. Mengapa tidak boleh berpikir jangan-jangan? Mari kita lihat beberapa contoh. Yang pertama kita temukan di dalam kehidupan Ishak, anak Abraham. Ketika terjadi bencana kelaparan, Ishak bersama dengan istrinya Ribka menyingkir ke wilayah Filistin, ke kota Gerar yang rajanya Abimelek. Oleh karena Ishak takut jikalau nanti istrinya direbut orang dan dia dibunuh, maka dia mengatakan bahwa istrinya itu adalah saudaranya. Kejadian pasal 26 ayat yang ke-7. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia Ishak, dia saudaraku. Sebab ia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk di tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Karena Ishak memiliki pikiran negatif, khawatir, takut, jangan-jangan aku akan dibunuh supaya Ribkah istrinya bisa direbut. Itu sudah menyebabkan Ishak dalam kekhawatirannya, dalam ketakutannya, kemudian berbohong. Mengatakan Ribkah bukan istrinya tapi saudaranya. Dan apa yang dilakukan Ishak ini sesungguhnya ia menyelamatkan dirinya sendiri. Ia dengan egois mementingkan keselamatannya, tetapi ia mengorbankan istrinya. Sehingga karena dia mengatakan Ribkah itu saudaranya, Ribkah kemudian diambil oleh Raja Abimelek untuk dijadikan mungkin salah satu selirnya. Tetapi Tuhan melindungi Ribkah. Dan ketika Ishak ditegur Abimelek, ketika Abimelek mengerti bahwa Ribkah adalah istrinya, Kejadian 26 ayat 8 sampai dengan 11. Jawaban Ishak kepada Abimelek mengungkapkan bahwa Ishak takut. Dan ketakutan itulah yang menyebabkan ia berbohong. Dengan kata lain, Ishak sesungguhnya kehilangan imannya, tidak mempercayai Tuhan, dan karena itu dia tidak dapat mempercayakan hidupnya dan keselamatannya bersama dengan istrinya kepada Tuhan. Ishak memakai pikirannya, mengkalkulasi, membuat perhitungan, memakai akalnya, tidak memakai imannya. Dan ketika masalah dan ancaman itu dirasakan melampaui kemampuannya, Ishak memilih untuk berbohong. Hal senada kita temukan dalam kisah kehidupan Yakub. Sesudah 20 tahun melarikan diri dari negerinya, pergi ke Mesopotamia dan pergi ke tempat pamannya yang kemudian menjadi mertuanya Laban. Tuhan menyuruh supaya Yakub kembali ke negerinya. Dan itu berarti ia akan bertemu dengan Esau, saudara kembarnya. Ketika ia mengirim utusan memberitahu Esau bahwa ia akan pulang, dikatakan oleh utusan itu, Esau menjemputnya dengan diiringi 400 orang. Dan apa yang ia dengar ini membuat Yakub segera berada dalam ketakutan. Ia takut berhadapan dengan Esau. Yakub mengingat akan kemarahan Esau akibat perbuatannya, yaitu yang pertama, menipu hak anak sulung Esau, menukarnya dengan semangkok kacang merah ketika Esau dalam keadaan kelelahan dan kelaparan.
Dan yang kedua, merebut berkat bapaknya Ishak yang oleh Ishak tidak diberikan kepada Esau. Tetapi Yakub menyamar sebagai Esau untuk mendapatkan berkat tersebut. Yakub mengungkapkan ketakutannya kepada Tuhan dalam doa. Lepaskanlah aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Kejadian 32 ayat 11. Kembali seperti kata-kata dari Ishak. Yakub juga mengucapkan, jangan-jangan ia datang membunuhku. Yakub sudah berdoa minta perlindungan Tuhan. Tetapi Yakub belum bertobat. Dia seorang yang mengandalkan akalnya, kelicikannya, kecerdikannya. Karena itu Yakub juga berusaha untuk menyuap Esau. Dia mengirimkan rombongan demi rombongan untuk memberikan pemberian. Yang pertama 200 kambing betina dan 20 kambing jantan. Berjalan, lalu disusul dengan rombongan yang kedua, 200 domba betina dan 20 domba jantan. Lalu yang ketiga, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya. Yang keempat, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan. Dan kemudian 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Yakub berharap pemberian-pemberiannya ini akan melunakkan hati Esau sehingga bersedia untuk memaafkannya, melupakan kesalahannya yang terjadi pada masa yang lalu, sekitar 20 tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, walaupun tidak ada kata jangan-jangan, bisa jadi sebetulnya yang menyebabkan Abraham melakukan kesalahan yang sama, yaitu seperti Ishak ketika dia menyingkir ke wilayah Filistin ke Gerar, berhadapan kembali dengan Raja Abimelek. Abraham juga tidak mengatakan bahwa Sarah itu istrinya, tetapi saudaranya, sehingga diambil oleh Raja Filistin. Tetapi Tuhan melindungi Sarah. Dan ketika ditegur oleh Abimelek, Abraham mengatakan, aku pikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pola pikir negatif jangan-jangan akan membuat pikiran murid-murid terpusat pada hal-hal negatif. Dan tanpa sadar justru mencari serta memikirkan hal-hal yang buruk. Bukan mencari hal-hal yang baik, yang positif. Tetapi mencari hal-hal yang buruk. Segala kemungkinan buruk yang dapat mereka alami ketika mereka akan mengikuti Yesus ke Betania. Sehingga mereka semakin takut dengan pikiran-pikiran alternatif-alternatif buruk yang mereka temukan. Padahal realita, fakta, kenyataan hidup bukan beberapa, tetapi selalu hanya ada satu saja. Makin murid-murid pandai berolah pikir, bisa jadi dalam pikirannya akan muncul seperti kipas. Bayangkan dengan jari ini, akan muncul alternatif di tempat ibu jari dan jari kelingking, ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Akan muncul yang agak kurang ekstrem, yang agak kurang ekstrem di sebelah kiri dan sebelah kanan, dan akan muncul yang di tengah. Kemungkinan buruk, alternatif buruk yang bukan kiri maupun kanan. Makin dia pandai, akan muncul kipas yang lebih lebar, akan lebih lebar, dan mungkin kipas yang sangat lebar. Pola pikir negatif yang dicirikan dengan khawatir, takut, was-was, jangan-jangan, justru membuat pikiran semakin terpusat pada apa yang ditakuti itu. Bukan sebaliknya.
Kita seringkali melihat tulisan dilarang merokok. Merokok akan menyebabkan penyakit ini itu mengganggu ibu yang hamil dan segala sesuatu. Tulisan dilarang merokok tidak menolong, justru orang-orang penggemar rokok seperti diingatkan dan dirangsang untuk muncul keinginannya merokok. Demikian juga jika seorang ibu bapak mengatakan kepada anaknya, "Nak, jangan nakal." Sebuah perintah yang salah, peringatan yang salah. Oleh karena jangan nakal itu berarti nakal dulu baru tidak boleh nakal. Nakal dulu baru jangan. Sehingga jangan nakal justru akan mendorong anak untuk nakal dulu baru kemudian tidak. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa pikiran negatif, jangan-jangan takut khawatir ternyata mendatangkan hasil yang lebih buruk, oleh karena apa yang kita takuti justru akan menimpa kita. Apa yang kita khawatirkan akan terjadi. Saya tunjukkan 3 ayat. Di dalam Amsal 10 ayat 24 dikatakan, apa yang menggentarkan orang fasik, itulah yang akan menimpa dia. Tetapi keinginan orang benar akan diluluskan. Yang ditakuti akan terjadi. Demikian juga yang diingini akan didapat. Itulah yang kita baca di dalam Amsal 10 ayat 24. Di dalam bagian lain ayat 1 ayat 25 kita mendapatkan kesaksian kata-kata Ayub. Karena apa yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Dan Tuhan sendiri akan menghukum orang-orang fasik, bukan anak-anaknya. Orang-orang yang tidak takut akan Tuhan membuat dosa dengan mendatangkan apa yang mereka takuti. Yesaya 66 ayat 4b, dan mendatangkan kepada mereka apa yang ditakutkan mereka. Yesaya 11 ayat 8, kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita kembali. Seperti pergerakan matahari tidak dapat dipercepat maupun diperlambat, demikian juga dengan agenda jadwal Bapa. Yesus meyakini dan Yesus berpegang pada agenda Bapa, dan dia mengerjakan apa yang ditugaskan kepadanya sampai saat terakhir, maksimal, sungguh-sungguh tuntas. Yesus sadar bahwa dirinya akan diserahkan sebagai anak domba Allah, penghapus dosa dunia, akan menggenapi nubuatan hamba Tuhan yang menderita. Tetapi Yesus juga tahu apa yang ditugaskan Bapa kepadanya akan diteruskan murid-muridnya. Karena itu Yesus dengan terus terang berkata bahwa barang siapa hendak mengikut aku, ia harus memikul salib. Mari saya bacakan di dalam Matius 10 ayat yang ke-16. Yesus mengatakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Seperti Yesus menghadapi penolakan, seperti Yesus menghadapi permusuhan, seperti Yesus menghadapi penderitaan, demikian juga pengikutnya, murid-muridnya. Di dalam Matius 24 ayat 9 sampai dengan 14, Yesus mengatakan, pada waktu itu, kata ini penting, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi-nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jikalau kita sekarang memikirkan kata pada waktu itu, dan hal-hal yang menakutkan dan mengerikan itu dikatakan akan terjadi, lalu kita memikirkannya, kita mencoba untuk membayangkannya, maka walaupun itu belum terjadi, sudah akan bermunculan hal-hal yang menggelisahkan, yang menimbulkan ketakutan, memunculkan kekhawatiran. Dan bisa jadi dengan memikirkan terus akan membuat kita kemudian tidak berani menunjukkan iman kita, tidak berani menyaksikan iman kita, bahkan mungkin tidak melanjutkan pelayanan kita. Dan ini salah. Oleh karena kebenarannya adalah itu belum terjadi pada saat ini, pada waktu itu belum, sekarang belum. Kita mesti membiasakan pikiran kita untuk tidak memikirkan yang masih jauh, yang belum terjadi. Kita mesti belajar supaya mengontrol pikiran kita untuk tidak memikirkan pikiran-pikiran yang negatif. Jangan-jangan was-was, khawatir, takut. Caranya mengganti pikiran kita yang negatif dengan positif. Kita berdoa, kita membaca firman Tuhan, kita memikirkan hal-hal yang baik, yang positif. Mari kita melakukan apa yang ada di depan mata kita. Tugas yang mesti kita kerjakan, jangan kita ini membayangkan dan memegangi apa yang masih jauh di depan kita. Oleh karena itu sesungguhnya sulit untuk bisa kita hadapi. Saya pernah mendengar sebuah pengandaian. Bagaimana kalau para gadis itu ditanya, kalau kamu nanti jadi ibu, hamil punya anak, kamu siap apa tidak? Dan saya percaya sebagian dari para gadis itu akan menjawab, tidak siap, takut, bingung. Bagaimana mungkin karena mereka menikah sejak belum, hamil aja belum, sudah ditanya siap punya bayi, itu terlalu jauh. Dan realitanya, pada saat seorang gadis menikah dan pada waktu dia hamil, Tuhan mulai bekerja, menjadikan dia punya keinginan untuk punya anak, punya kelembutan untuk mengasuh anak. Dia dibuat menjadi siap bukan sebelum saatnya, tetapi pada saatnya. Tuhan akan menolong pada saatnya. Demikian juga dengan penderitaan yang digambarkan pada akhir zaman itu. Corrie ten Boom yang kemudian menjadi seorang misionaris besar yang berasal dari Belanda. Pada waktu dia sekitar 5-6 tahun, dia bertanya pada papahnya, "Papa, seks itu apa?" Lalu papahnya seorang pedagang arloji yang biasanya membawa satu koper besar berisi arloji, naik kereta api untuk berangkat ke tempat dia berjualan. Dan papanya berkata kepada Corrie ten Boom, "Coba kamu angkat kopernya papi." Dan Corrie ten Boom ternyata tidak mampu, tidak kuat untuk mengangkat koper itu. Dan papahnya kemudian berkata, "Sekarang kamu tidak kuat mengangkat koper itu. Itu berarti sekarang kamu juga belum siap untuk mengerti seks itu apa. Tetapi pada saat kamu kuat mengangkat kopernya papa, pada saat itu kamu akan tahu seks itu apa." Kita mesti belajar untuk mempercayakan diri kepada Allah dan mengikuti jadwal agenda Bapa kita. Sehingga kita melakukan apa yang mesti kita lakukan, yang ditugaskan kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal. Dan bila Bapa masih menghendaki kita mengerjakan apa yang ditugaskan kepada kita, tidak ada satu kuasa pun yang akan bisa menghentikan kita. Sebagaimana juga apa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan Yesus. Bapa bersedia mengurusi dan mengelola hidup kita, apalagi bila kita mengerjakan penugasannya. Sehingga janjinya satu helai rambut pun
tidak akan jatuh, tidak akan hilang tanpa seizin Bapa. Di dalam Lukas 21 ayat 18-19 ditulis, tetapi tidak sehelai dari rambut kepalamu akan hilang. Kamu akan tetap bertahan. Kamu akan memperoleh hidupmu. Bila waktunya tiba, yaitu saat penganiayaan itu tiba, Yesus menjanjikan Roh Kudus, Roh Bapanya, Roh dirinya akan mengambil alih pembelaan diri kita. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Karena semua itu akan dikaruniakan kepadamu pada waktu itu juga. Karena bukan kamu yang akan berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Matius 10, 19 dan 20. Dan hal senada muncul di dalam Lukas 12 ayat 11 dan 12. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis dan kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Saudara-saudara, kita terbiasa, saudara-saudara lebih terbiasa yang mana? Mengerjakan yang sedang dikerjakan atau sebetulnya berpikir jauh ke depan sehingga seringkali yang dikerjakan tidak bisa dikerjakan dengan konsentrasi maksimal dan membawa hasil yang terbaik. Apakah saudara itu berada di sini, hidup di sini, atau sebetulnya kita, saya dan saudara, hidup di waktu yang akan datang, memikirkan masa depan sekarang, atau bahkan bisa jadi seperti banyak orang tua, hidupnya tertinggal di masa lalu, masih memikiri persoalan-persoalan yang sudah dahulu, zaman dahulu, tidak hadir sekarang, ini dan di sini, dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan saat ini. Apakah saudara mengalami masalah kesulitan karena iman, penolakan, permusuhan, bahkan sampai penganiayaan? Bagaimana saudara menghadapi hal-hal tersebut? Apakah nubuatan-nubuatan di dalam kitab suci tentang akhir zaman, tentang penderitaan, tentang kita akan mengalami beban, bahkan juga masalah, akan mengalami penolakan, membuat saudara takut menjadi pengikut Kristus? Apakah saudara percaya bahwa Kristus adalah gembala kita yang baik, yang tidak pernah meninggalkan domba-dombanya, yang akan terus menuntun domba-dombanya, yang akan melindungi domba-dombanya dari segala yang jahat, yang akan memberikan apa yang kita butuhkan, termasuk apa yang kita butuhkan untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Saudaraku, mari kita hadir sekarang dan menyelesaikan tugas kita. Yang besok, biarlah itu menjadi urusan kita besok. Amin.